Saya sebagai Ketua Aplindo Lampung ingin mengajak Gen Z di Lampung supaya bisa ikut tergabung di dalam Aplindo. Pekerjaan jadi cleaning service itu tidak nggak yang bukan profesi yang hina lah pastinya, yang pastinya kita sama-sama berjuang dan nanti punya nilai jual. Selamat datang di podcast Ekonomi Corner bersama saya STJ Bintang Pamungkas. Siang ini kita akan membahas terkait tentunya tentang ekonomi ya, tapi kita tidak membahas ekonomi makro dan mikro. Kita membahas langsung perusahaan-perusahaan tentang jasa cleaning service atau seluruh masyarakat atau para pekerja-pekerja yang tergabung dalam cleaning service. Nah, sekarang sudah di depan saya sudah kehadiran dua bintang tamu yang luar biasa. Kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Ada Bang Ahmad Apriliandi Pasa. Ya, selamat datang Abang. Terima kasih, selamat datang. Ya, terima kasih Bang sudah datang di atas kesempatannya. Iya, bener banget Bang. Ini pokoknya sering banget ya kita berdiskusi ya Bang ya, berdiskusi terus meliput terkait kegiatan-kegiatan Aplindo. Ya, Aplindo juga Abang juga pernah berada di organisasi lainnya ya. Yeah. Nah, Bang Apri ya panggilannya ya. Siap, Bang Apri ini adalah CEO Gemilang Mulya Sarana atau GMS Group, di mana perusahaan itu adalah salah satu perusahaan penyalur tenaga cleaning service ya Bang ya. Betul. Gitu ya. Kemudian ada lagi narasumber kedua yaitu Bang Franciscus SM atau Bang Frans ya. Bang Frans aja ya kita manggilnya ya. Betul. Ya, Bang Frans gimana kabarnya Bang? Sehat. Alhamdulillah, sehat Bang. Semangat Bang ya. Semangat. Kita mau kasih informasi nih kepada masyarakat, khususnya pemirsa Ekonomi Corner terkait dengan apa itu Aplindo. Nah, sebelumnya aku jelasin juga bahwa Bang Pras ini adalah direktur. Wah, seorang direktur nih. Direktur masih muda nih, direktur. Bos-bos semua di depan haji ini. Luar biasa nih. Direktur CVAA Milenial. Oke, CVAA Milenial. Oke, CVAA Milenial. Ya. Yang keduanya tadi GMS atau Gemilang Mulya Sarana dan CVAA Milenial itu adalah bagian dari anggota Aplindo, Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Provinsi Lampung. Ya, kita langsung aja nih ngebahas topik terkait dengan cleaning service ya. Nah, mungkin dari sepak terjangnya sendiri nih, orang-orang mau mengenal nih Aplindo. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga profesional. Kalau mau rekrut sendiri itu effortnya luar biasa ya, mungkin dia rekrut lagi, terus ada pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin ini Aplindo sangat dibutuhkan sih untuk memilih perusahaan mana yang memang cocok dan tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, Aplindo ini didirikan sejak kapan ini Bang? Kebetulan. Kalau Aplindo ini sudah cukup lama, sudah 39 tahun yang lalu ya. Tepatnya itu tanggal 20 Mei 1985. Jadi kalau udah lama saya banget. sampaikan, saya baru lahir setahun tuh Bang. Ya belum lama ya. Masih bayi ya. Oke, lanjut. Aplindo ini kami wadah ya. Iya. Wadah atau organisasi perusahaan cleaning service. Jadi kami mewadahi perusahaan yang memiliki bidang jasa cleaning service dan tentunya iklim yang ada di dalamnya ya untuk baik ketenaga kerjaannya, kemudian bagaimana perusahaan bisa tumbuh dan kompeten ya. Yeah. Dan ini tidak bisa langsung begitu saja tumbuh ya. Kita makanya membentuk dalam satu wadah supaya kita bisa tumbuh kembang sama-sama gitu kan ya. Kebetulan kalau Aplindo di Lampung kami belum lama ya. Kebetulan sejak tahun 2020 di kala COVID ya, ada COVID, kemudian saya mencoba menginisiasi ya terbentuknya Aplindo di Lampung ya. Saya pikir juga banyak gedung-gedung di Lampung ya yang membutuhkan penanganan khusus ya. Penanganan khusus di sini artinya kita tidak hanya membangun gedung gitu, bagaimana bisa memaintain gedung yang ada di pemerintahan gitu kan ya. Kemudian kita lihat di Lampung juga sedang khususnya di Kota Bandar Lampung aktif membangunnya. Kita lihat ada mall, ada apartemen dan lain-lain ya, bangunan komersil gitu. Jadi kita membutuhkan
maintenance yang baik ya, sehingga gedung ini bisa memiliki nilai ekonomis yang baik gitu kan ya. Dan oleh sebab itu dengan adanya kami di Lampung bisa membantu ya pemilik gedung, kemudian pemerintah untuk menjaga asetnya dengan baik gitu. Di samping itu kami juga membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk masyarakat Lampung gitu. Yeah. Jadi ya itulah visi kami ya, visi dari Aplindo gitu. Dan selama ini keberadaan kami telah menaungi 38 perusahaan anggota. Wow. Gitu, ya. Dan ini bisa kalau kami hitung semua angkatan kerja kami cukup tinggi ya, ada 10.000 mungkin. Kalau Dari 38 ya, 38 perusahaan anggota. bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 10.000 di Provinsi Lampung ya, ya. di Provinsi Lampung. Wah, Dan luar itu biasa. masih banyak yang belum Iya, tergabung. pastinya. Oh. Dan kita ada 15 kota kabupaten ya. Dan itu juga coba kita inisiasi ya. 2-3 tahun ini kita ada yang namanya sudah e-katalog ya. E-katalog. Jadi pengadaan itu sudah melalui e-katalog. Dan dikhususkan di Lampung kita menginginkan e-katalog lokal ya. E-katalog lokal dapat digunakan oleh OPD pemerintah gitu loh, sehingga bisa memberdayakan perusahaan lokal di 15 kota kabupaten Selampung. Jadi, kebetulan kami yang menginisiasi e-katalog pertama kali di Lampung, dan yang pertama kali adalah dari jasa cleaning service. Nah, itu. Oke, menarik sekali. Tentunya lebih transparan ya Bang ya, lewat e-katalog ya, lewat Ya, e-katalog. Terus dengan memiliki daya saing yang lebih baik, lebih fair ya. Dibandingkan pengadaan apa dulu itu namanya via lelang ya, via lelang gitu kan, kita bersaing harganya semua jatuh, akibatnya pelayanan tidak baik gitu. Dengan e-katalog kalau saya lihat ada sisi perbaikan sistem ya, jadi kita tidak bersaing harga terendah gitu kan ya, sekecil-kecilnya, tapi siapa yang bisa memberikan kualitas terbaik gitu dan bisa mampu memaintain kliennya dengan baik. Betul. Mereka yang akan memiliki daya saing. Iya, apalagi pelayanan ya Bang ya, hospitality ya masuknya juga ya Bang ya. Kita lebih tadi merawat gedung, kualitas dan sebagainya. Kalau misalnya harganya apa namanya di bawah, tentu akan mempengaruhi. Ada harga, ada rupa juga ya Bang ya. Dan ada positifnya juga sih. Cuma tadi kan ada berarti ada Aplindo di 15 kabupaten kota juga ya Bang? Nah, itu memang kami belum bentuk gitu kan. Oke. Dan kami juga ingin memancing ya pengusaha-pengusaha lokal gitu untuk bisa bergabung kepada kami gitu kan ya. Supaya kita bisa mencatat batas kompetensinya seperti apa, apakah mereka layak dapat memberikan pelayanan dengan baik gitu kan ya. Kita juga membuka pelatihan dan uji kompetensi ya. Untuk calon tenaga kerjanya. Ya, tentunya dengan banyak yang mengikuti kompetensi gitu kan ya, perusahaan akan terangkat dan bisa memiliki daya saing dengan memiliki tenaga kerja yang handal ya, sama media kan ya. Media masih ada UKW. Benar banget. Kapasitasnya. Iya, gitu. menguji ya seberapa layak ya dia menjadi seorang pekerja gitu kan, khususnya di profesinya masing-masing ya. Nah, kalau untuk Bang Frans sendiri, ini sejak kapan Bang bergabung di Aplindo? Kalau saya sendiri sih dengan beliau udah lebih senior pastinya, beliau lebih sepuh, dan memang kalau sepuh ya. Bang Apri memang backgroundnya memang fokus dan concern. Kalau saya sendiri sih untuk di bidang kebersihan, saya sih ya entrepreneur kecil-kecilan lah ya, wira-swasta kecil. Cuman untuk di bidang kebersihan saya sudah jalan ke 5 tahun ini. Terus gabung di Aplindo itu awalnya saya enggak. Terus benar seperti yang Bang Apri bilang, adanya regulasi yang dari pemerintah, salah satunya pengadaan barang dan jasa itu memang salah satunya harus melampirkan sebagai anggota. Walaupun memang itu hanya sebagai secari kertas atau keanggotaan aja, cuman di saya pribadi tetap ada manfaatnya sih. Dalam arti memang selain kita gabung dalam satu wadah paguyuban Aplindo. Saya baru berjalan 5 tahun. Untuk bisnis kebersihan 2 tahun ya, baru bergabung dengan Aplindo. Dari saya pribadi sih memang
Ya, pertama peluang kalau untuk sektor jasa, saya rasa sih masih terbuka lebar kayak. Kalau kita bandingkan dengan saat ini yang memang marketplace segala macam kan lebih ke barang kali ya kan. Iya. Jadi untuk kompetisinya masih terbuka dan pasarnya masih terbuka. Dan saya melihatnya sih untuk di saya pribadi melihat untuk peluang jasa kebersihan masih cukup Potensial. kompetitif, ya, potensial kan seperti itu. Jadi kalau di saya pun 2 tahun berjalan ini yang saya dapetin ya selain saya bisa meng-hire karyawan yang saya punya dalam arti memang yang berubah itu memang legalitasnya doang, cuman saya meneruskan dengan karyawan-karyawan yang ada yang pastinya ya. Dan karena saya kan menyambung. Jadi sampai saat ini sih sudah cukup bisa 15 sampai 20 ya. 20 sih terbaru dengan yang ada masuk dari tulang bawang 20 yang untuk beli saya Bergabung sendiri ya? ya gitu lah. Makanya tadi kalau Bang Apri bilang itu nyampe itu masih bisa karena kan masih yang banyak lebih besar-besar lagi kan seperti itu. Oke, ya. Cuman kalau dari saya sih ya benefit atau manfaatnya jadi ada tambah inilah sharing-sharing ke para yang sudah senior-senior Oh iya, ini sama pastinya sepuh-sepuh kan. tadi ya, banyak pasti. yang sudah berpengalaman. Pastinya kan begitu. Dan saya memang satu hal lagi sih kalau dari saya sih yang sudah menjalaninya ternyata memang punya pekerjaan OB atau outsourcing itu memang bukan pekerjaan yang bahasanya yang rendah atau iya enggak loh. Karena memang ya makanya dengan ada Aplindo ini kita pengen bangun nih, maksudnya dalam arti nanti terkait salary ya puji Tuhan ya kan, mungkin nanti kalau memang itu ada kenaikan ya nanti dari atas ya, saya rasa pun dari hulu ke hilir di kita yang di Provinsi Lampung mungkin juga nanti bisa menyesuaikan pastinya ya, dalam arti kesejahteraan memang dinaikkan UMP-nya yang nantinya akan mau digalakan sehingga kawan-kawan juga pun jadi bisa lebih sejahtera dan produktif pastinya kan gitu. Emang nggak pusing Bang naik 6,5%? Nah itu maka dari itu ya masih tanda petik ya di kami pun ya sebenarnya sih kalau memang bahasanya apa ya gentongnya ada ya kenapa enggak kan begitu. Kalau gentongnya enggak ada kadang-kadang kami juga sedikit susah juga untuk membagi-baginya gitu. Tapi karena tujuannya mulia tadi Bang untuk mensejahterakan pasti akan ada banyak potensi-potensi ya Bang ya. Karena kan kita mungkin Bang Apri bisakah kita juga bersaing di luar Lampung gitu Bang kan CV misalnya ada CV AA milenial tadi ya keluar gitu atau GMS keluar atau hanya bersaing di dalam Lampung aja gitu Bang sehingga bisa meningkatkan apa ya bisa mengembangkan lagi tuh ya anggota-anggota CD yang punya perusahaan-perusahaan tentang cleaning service. Iya. Ya kalau Aplindo di Lampung memang menaungi untuk Lampung ya. Lampung. Tapi perusahaannya ya silakan namanya juga pasar bebas ya. Tinggal kesiapan kita gitu untuk menangkap pasar potensi yang lebih luas lagi gitu ya. Ya seperti saya kebetulan saya sudah menjalankan usaha ini selama 13 tahun. Wow. Ya, 13 tahun dan ya alhamdulillah setiap tahun itu ada klien bukan hanya di Provinsi Lampung. Kami ada di luar kota, ada di Jakarta, ada di Kota Palembang, di Riau. Kemudian yang paling jauh kami pernah melayani Bali. Ya, ada balai pelatihan lah, balai pelatihan BPKRI gitu kan ya. Kami bersaing melalui pengadaan lelang ya. Yang alhamdulillah kami yang ditunjuk gitu kan ya. Ya tinggal kita tingkatkan yang pertama ya memberi informasi ya kepada kawan-kawan supaya bisa menyiapkan usahanya supaya dapat jalan dengan baik ya. Ya pertama ya aspek legalitas ya. Legalitas kita lengkapi dengan baik, regulasi dari pemerintah ya seperti mengenai upah, suka tidak suka, mau tidak mau kita mesti patuh. Supaya kita bisa continue panjang usahanya kan gitu. Tapi memang harus dua belah pihak sih Bang, antara kita selaku ya bisa dibilang vendor dengan rekanan pastinya Bang ya. Seperti itu Bang. Jadi memang kalau memang kita hanya berdiri kita speak up-nya hanya satu sisi yang satunya enggak, kan enggak bisa ketemu gitu betul. Nah, biar serasi selaras. Betul Bang. Itu yang kita upayakan itu 1-2 tahun ini memang kita coba ya. Kita mencoba menjadi mitra yang baik bagi pemerintah ya. Ada yang namanya upah ini di bawah UMP ya. Masih banyak kita temukan itu kok di lapangan itu benar-benar.
tugas OPD ya memberikan upah minim. Ya kami coba melakukan audiensi ya dengan pemerintah Provinsi Lampung, kemudian Biro Pengadaan maupun OPD yang ada supaya selayaknya dapat ditingkatkan gitu. Yes. Maupun kita juga udah sama selalu diskusi ya dengan Dinas Tenaga Kerja. Iya. Ya. Mereka tetap juga menginginkan upah yang layak untuk warga Lampung supaya bisa lebih Pastinya. sejahtera gitu. Pastinya. Ya dan sebelumnya ada semangat lebih ya dari kawan-kawan ya tentang pengadaan tenaga kerja tidak lagi ada tenaga honor gitu kan ya. Mereka akan dipekerjakan sebagai PPK atau outsourcing gitu. Yeah. Dan ini adalah Peluang. ya bagi kawan-kawan gitu ya yang pemilik perusahaan jasa cleaning service gitu. Ya untuk secepatnya bisa tergabung dengan kami supaya bisa membuka peluang lewat e-katalog maupun pengadaan lainnya supaya bisa terbuka gitu. Iya, yang pasti bergabung dulu ya Bang ya, tadi yang honor-honor yang pasti. mungkin dihapuskan ya bisa dikatakan seperti Iya. itu, terus bisa bergabung ke perusahaan-perusahaan yang ada di Aplindo ya. Iya. Betul. Karena memang maaf sedikit Ya. nambahin Bang Haji. Karena memang saya juga belum tahu data detailnya, belum tahu. Cuman kalau untuk besaran dalam arti luasan area untuk di Provinsi Lampung ini kan kita besar banget. Iya, Terus isiannya pun dari yang memang dari sektor industri, kantor, pabrik, bener-bener ya Masih sangat peluangnya masih sangat luas. besar. Jadi maksudnya kalau dari saya pribadi sih ya memang yang baru menggeluti 5 tahun dan memang ya gabung ke Aplindo, saya rasa sih kalau kawan-kawan yang ada punya passion di bidang Iya. kebersihan, kenapa enggak gitu, dan memang Betul. masih terbuka peluangnya Bang Haji, maksud saya begitu. Iya, iya, Ya Bang iya. Apri ya. Betul. Ya PBJ Lampung juga 1 tahun yang lalu ya kita mengadakan diskusi kan ya, dengan menghadirkan mereka. Mereka menyampaikan yang telah bertransaksi waktu itu masih setengah tahun ya. Setengah tahun itu ada 20 M per tahun ya. Itu pasarnya di Lampung gitu kan ya. Dan mungkin kalau saat ini saya menghitung kalau untuk Provinsi Lampung itu ada 30 miliar gitu yang pasar yang terbuka yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Wow, Kan luar ya, biasa. belum lagi di masing-masing kabupaten kota ya. Iya, iya, Kita tadi punya yang- 15 kota kabupaten. Ya dimungkinkan Mm-mm. satu kabupaten kota itu sekitar 2 sampai 5 M, kita kalikan 15. Mm. Jadi peluang pasarnya itu peluang. masih terbuka. Masih. Dan Benar. memang tadi itu dia kita harus Itu buat masih di pemerintahan. iya. Itu belum masih di di swasta. kategori pemerintah tadi Betul. yang Bang Pras bilang ya. Iya. Ada di industri swasta dan Banyak sebagainya. Bang, banyak sekali Wow. masih. Wah, Ya, luar dan biasa. yang tadi itu dia sih memang kita kalau bisa sih tadi memang pekerjaan OB itu memang ya bukan yang Iya. ya punya bargaining sendiri, punya Iya. tawar daya sendiri. Betul. Karena memang bukan hanya tentang kebersihan kan. Iya, seperti iya, itu. iya, Memang walaupun kalau dilihat dari spek tupoksi, tugas pokok dan fungsinya cuma ngebersihin kan, Iya. tapi kita juga kalau di saat kita memang gabung dalam satu asosiasi dan kita bisa gerak bareng-bareng kan bisa maksudnya kuat, ya ya. pastinya Oh, gitu loh. Jadi memang benar. kawan-kawan para pekerja kita yang di bawah ini pun memang bisa kita yuk bangkit bareng-bareng kan, Iya. seperti itulah Bang Haji. Benar. Nah, tadi yang menarik ada 10.000 ya Bang ya. Betul. 10.000 serapan tenaga kerja ya Bang. Lebih mungkin. Dari 38 itu bisa lebih, bahkan ada yang belum tergabung juga sama Aplindo. Nah, kalau kita lihat dari skala dari sisi Aplindonya sendiri itu ada penambahan berapa persen sih Bang dari tahun ke tahun gitu. Mungkin Iya. ada growth-nya pasti ya Bang ya. Karena kan Nah, kalau dengan lihat kan jumlah yang perusahaan tergabung, ya kalau kami data pasti itu ada peningkatan gitu kan yang signifikan gitu. Dan selama ini juga memang kita belum banyak ya. Kita melakukan sertifikasi kalau saya hitung sekitar 300 tenaga kerja lebih itu sudah tersertifikasi gitu. Bahwa memang dibandingkan dengan 10.000 itu masih jauh ya dari harapan gitu kan ya. Dan ini memang ya challenge kita gitu. Kami ingin menampilkan tadi ya profesi sebagai tenaga cleaning service itu bukan suatu yang hina. Yes. Ya. Kami ingin mengangkat dari segi pengupahan maupun peningkatan kompetensi tadi itu melalui sertifikasi BNSP. Mereka punya nilai jual. Kemudian jenjangnya tidak hanya sebagai cleaning service gitu. Iya, iya. Kalau memang Kompeten ya, Bang? kompeten, cakap, dia bisa jadi pengawas. Yeah. Wow, Ada keren. bahasanya kayak Tingkatan tingkatan. jenjang karir ya. betul. Level. Ada 6 Luar level biasa. itu. Yes.
Wah, ini menarik sekali. Artinya profesi sebagai cleaning service ini prestis, Bang. Betul. Bisa dikatakan prestis ya, Bang ya. Biasanya kan kalau lulus kuliah PNS nih. Tapi bisa jadi ya ke depan kita nggak tahu ya, Bang ya. Bang 5 tahun atau sekarang aja 10.000 tuh. Bisa ada percepatan lagi ya mungkin, apalagi dengan Aplindo yang aku tangkap tadi, kita ada upaya untuk melakukan sertifikasi ya, Bang ya. Melalui BNSP ya tadi ya. Nah, ini menarik. Kalau dari Abang sendiri, Bang, bagaimana, Bang, melihat peluang untuk anggota-anggota kita sendiri, apakah sudah tersertifikasi semua atau sedang proses atau seperti apa nih, Bang? Arahannya dari Sudah data. Kalau dari saya sendiri kebetulan juga saya udah 2 tahun ini cuman lumayan aktif ikut di bareng Bang Apri. Kayak kemarin kita baru di Jakarta muker ya, musyawarah kerja nasional. Jadi memang seluruh kabupaten se-Indonesia kumpul bahas di situ. Nah, kalau dari saya sih, kalau bicara untuk kompetensi memang sudah mulai memang harus diarahkan ke sana. Misalnya kalau dari sudut pandang saya pribadi, kita bisa lihat kayak perusahaan outsourcing yang dari luar, apa Bang, itu Bang yang masuk ke Indonesia itu Bang? Ada. Oh, asing juga ya, Bang, yang luar ya? Banyak yang memang asing. Dia maksudnya mengadopsi dari kinerja dari luar, dan memang dia jadi salah satu yang memang bisa dibilang apa ya? Ya, yang paling besar lah kan, seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri yang di lokal memang harus melihat ke arah situ. Maksudnya melihat ke arah situ ya memang karyawannya. Betul. Maksud saya kita nih jujur kayak kita yang di lokal di Lampung ini pun memang kayak kemarin kita habis mukernas di Jakarta itu jadi melek gitu loh. Oh, memang kalau yang benar tuh seperti itu loh. Terus seperti apa ya, memang kayak para tenaga kerja memang bukan kalau bisa, harapannya step by step, perlahan-perlahan memang harus dibuatkan sertifikat, dan memang nantinya akan ada nilai jual tambah, dan si tenaga manpower kita pun kita jadi bisa lebih bisa kita tingkatkan kan gitu. Baik dari segi dia punya salary-nya pastinya bertambah kan di saat dengan naik jenjang karir salary bertambah seperti itu gitu loh. Terus ya saya juga sih berharap sih kayak dari Aplindo sendiri memang ya tetap rangkul. Maksudnya rangkul tuh begini, Bang. Kayak kawan-kawan yang dari luar yang cari makannya di Lampung banyak, Bang. Maksudnya perusahaan cleaning service yang dari luar kota tapi cari makannya di Lampung. Saya di sini jadi merasa tersaing ini. Kalau saya sekarang kayak saya gini kan, kayak ini kawan-kawan yang lain yang ada sebanyak 33 itu kan memang kan kita domisili di Lampung. Maksudnya apa? Kan ngefek juga kan ke pendapatan dan pajak yang nanti kita setorkan. Masuk dong. Ya dong kalau seandainya. Dong, Bang, kan begitu. Makanya saya sih berharap ya, selain memang terkait itu kompetisi atau kompetitor itu sih balik lagi ya, rezekinya sudah masing-masing dan tergantung kita usaha effortnya ya. Cuman kalau memang kita bisa rangkul, saya rasa di situ pun nanti kita bisa ada sharing-sharing juga tuh, Bang. Makanya moga-moga lewat podcast ini nih, jadi kawan-kawan nanti yang di sana jadi ada Aplindo tuh kan seperti itu. Yuk gabung yuk kan seperti itu. Ya karena memang yang tadi saya bilang ya, memang banyak yang perusahaan-perusahaan dari luar Lampung yang memang carinya di sini di Lampung. Khusus yang cleaning service? Yes, pastinya kan seperti itu. Jadi yang memang berlandaskan dengan mereka melihat potensi pasar Lampung ini sangat-sangat besar, Bang. Dia sudah melihat, sudah memetakan banget. Yes, pastinya. Luar biasa. Nah, itu dia dari saya sih ya, terkait sertifikat saya sih setuju, memang pelan-pelan dari saya pribadi pun masih berproses ya, karena memang nantinya itu dia. Terus yang kedua juga terkait kawan-kawan yang memang ada di sini, saya sih berharap ya bisa ayo bergabung bareng-bareng kan begitu. Duduk bareng-bareng. Pastinya begitu sih, Bang Aji. Jadi kalau ya biar duit juga maksudnya putarannya di sini ya, ngalir juga di sini dong. Jadi keluar dong begitu loh. Maksudnya begitu. Tadi benar kata Bang Apri, PAD ya, PAD. Pastinya, Bang. Perizinan dan sebagainya pasti masuk ke daerah kan pendapatan, dan akan meningkatkan, mengakselerasi lah ekonomi Lampung. Pasti. Apalagi sekarang juga sangat dibutuhkan, Bang, serapan tenaga kerja ya. Karena usia produktif ini kan, waduh, agak bingung nih ya, generasi Gen Z nanti ada gen Alpha, ada Beta bentar lagi kan. Aduh. Ya mereka udah jadi bos, nah tinggal mengakomodir yang Gen Z, Beta dan Alpha dan Beta yang nanti akan meramaikan populasi di Lampung ya. Betul. Jadi kami memang menginginkan ya, ada pengusaha-pengusaha yang ingin membuat usaha ya, jangan takut untuk membuat usaha jasa cleaning service. Mudah-mudahan kami juga bisa mewadahi dan bisa menjadi
mentornya gitu kan ya. Iya, iya. Pastinya. Kemudian kami juga bisa siapkan ya semacam pelatihan bagi pengusaha muda gitu kan ya. Wah. Nah, nanti mungkin mudah-mudahan dengan grup yang terpilih Yang baru, itu kita bisa saling sinergi sama dengan yang sebelumnya gitu kan ya. Iya. Untuk betul-betul membangun Lampung gitu kan ya. Tadi Iya. PAD-nya Pasti. bisa masuk ke Lampung gitu. Tenaga Betul. kita kompeten, terlatih, angkatan kerjanya Terserap. meningkat Meningkat, ya kan ya, betul-betul bisa masuk semua gitu kan ya. Dan ini adalah usaha bergengsi juga gitu loh, untuk kita sama-sama belajar dan meningkatkan masa depan yang lebih baik ya kan. Nggak selalu jadi PNS ya kan. Nah, itu tadi. Nggak selalu kita mau jadi pegawai swasta Iya, ya, gitu. Iya. bisa menciptakan lapangan Lapangan pekerjaan kerja. buat Iya, gitu. terkait atau terlepas besar kecilnya ya Bang, Iya, relatif iya, ya Bang ya, maksudnya iya. begitu. Betul. Entrepreneur masih Terbuka. cukup Masih terbuka dan terbuka. terlebih khusus lagi bidang outsourcing sisa kebersihan masih oke lah. Mm-mm. Masih oke. Luar biasa ya, Aplindo ini justru malah mengajak anak Iya Bang, generasi pastinya. muda ya Ada, untuk gitu membuka kan ya. bisnis Pastinya. di cleaning service. Karena tadi tujuannya yang aku tangkap dari Bang Apri dan Bang Pras semangat banget untuk tadi meningkatkan angkatan kerja ya, penyerapan tenaga kerja ya kan, mengurangi pengangguran. Kemudian tadi sertifikasi itu perlu ya, penting banget ya Bang ya. Pastinya, Bang. Dan tadi aku lihat juga Bang Pras bersemangat ya untuk mempersiapkan anggotanya ya, Ya, pastinya, Bang. timnya lah ya, kita Ya. bisa dibilang untuk memiliki sertifikasi Ya. ketika nanti dia resign kan, nah, Ya. dia punya misalnya dia pindah ke perusahaan lain, dia udah dapat Ya. bergening yang tinggi, Betul mulia banget. sekali. Betul banget gitu. Berkompetensi lah. Centang. Ya, Bintang hijau, ya. bintang 5 nih. Nah, tapi kalau kita bergeser nih Bang, tadi udah banyak banget ya benefit yang didapat ketika gabung di Aplindo. Baik itu dari yang sudah Bang Pras tadi sudah testimoninya luar biasa kan, mencuri Ada. ilmu dari senior ya. Iya, pastilah Bang, Iya. pasti. Memang betul. Iya. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan Aplindo sendiri Bang, tadi kan kita nanti kita bisa balik lagi tuh membahas tentang kesejahteraan. Tapi aku pengen tahu nih kegiatan Aplindo, mungkin ada apakah kegiatan-kegiatan ya kan nggak melulu ngurusin nih ya Bang ya, ngurusin apa, kita juga ada sosialnya, namanya asosiasi. Mungkin ada kegiatan-kegiatan rutin apa aja sih Bang? Oh, ya lumayan banyak ya. Kayak kita lihat tuh kebetulan ada sertifikat dari kami ya kan. Oh. Iya. Jadi kami Ya. memberikan penghargaan media yang telah bekerja dengan kami gitu kan. Iya. Yang pertama langkah ketika saya pertama kali menjabat 4 tahun lalu, saya menginginkan mengenalkan Aplindo supaya bisa lebih luas lagi gitu. Oke. Dengan bantuan kawan-kawan media, Iya, ya, pastinya. ini sangat terbantu gitu loh. Sehingga kami dengan asosiasi lain yang lebih kuat, yang lebih di atas ya kan, Yes. kayak ada Kadin, ada Apindo maupun yang lain ya, kita saling merangkul ya, saling undang-mengundang ya Iya. setiap kegiatan. Bersinergi. Yang kedua, kita juga menginginkan perusahaan dan anggotanya kompeten ya. Kita mengenalkan teknologi tepat guna di bidang cleaning service ya, baik alatnya, kemudian chemicalnya maupun teknologi digital ya. Ada absen digital gitu kan ya, yang supaya mereka jangan ketinggalan gitu. Maupun mengenalkan bagaimana melakukan sertifikasi gitu kan ya. Jadi kebetulan dari Aplindo ini lahirlah ada namanya LSP Cleaning Service, Lembaga Sertifikasi Profesi Cleaning Service gitu kan ya. Dan kita bermitra supaya bisa meningkatkan kompetensi tadi gitu. Dan setiap tahun ya minimal kami ada 2 kegiatan, dan ini kami memang di Lampung sudah 4 tahun ya, dan 1 tahun lagi masa bakti saya gitu. Kemungkinan yang akan kita lakukan program kerja ke depan yaitu tadi bagaimana bisa mengajak tenaga ini ya jadi pengusaha ya, Pastinya. apa namanya Gen apa itu? Gen Z apa? Gen alpha, milih- beta apa? Ya, Gen Z. Gen Z, Z. ya. Gen Gen Z. Z bisa tertarik untuk mendirikan perusahaan cleaning service. Ya. Iya, Kedua, iya. semakin meningkatkan kompetensi Iya. perusahaan anggota Mm-mm. dan tenaga kerja yang ada di dalamnya. Ketiga, ya meningkatkan kepatuhan ya supaya bisa mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah supaya bisa tepat gitu kan ya, Betul. dan usahanya bisa kontinu. Dan kita mencoba membuat iklim usaha gitu kan ya, Iya. usaha yang
kondusif lah gitu. Betul, kan, ya. betul. Baik meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung ya, dan itu saya yakin jadi suatu program yang seksi juga gitu kan ya buat pemerintah Provinsi Lampung ke depan untuk dapat bersinergi dengan kami. Oke. Betul. Iya. Dia nggak melulu outsourcing atau kebersihan itu nggak melulu tentang nyapu dan ngepel, walaupun memang itu tupoksinya ya. Iya, Bener lah yang Ada tadi sudah. teknologi juga, Yes, kan. betul. Teknologi Bang. Dan ya harus harusnya yang nantinya Menarik begini Bang ya. Haji. Dalam arti ya memang ya walaupun itu semua nantinya butuh proses ya. Iya, iya. Ya kita Lampung terlebih khusus itu memang bisa bersaing dengan kawan-kawan di kota-kota lain sana. Gitu loh. Pengusaha-pengusaha Ya, dan tenaga kerjanya juga tadi ya. Pastinya Bang Haji. PD lah setelah dibuka. Betul banget, betul. PD kawan. Ya walaupun memang Keren. tadi itu bukan Bang. Ya butuh proses lah begitu. Iya, Nah, iya. salah satunya memang benar di saat kita gabung dengan suatu paguyuban atau asosiasi atau apapun itu pasti ada nilai plus atau benefit yang memang dirasa kalau saya bagus ya pasti saya serap. Iya. Yang contohnya Tentunya terjadi mengupgrade sama diri ya Bang ya. saya. Pastinya Bang Nah, Haji. kalau bicara ini Bang, mungkin kita sebelum mengakhiri ya, kita pengen tahu juga terkait dengan kesejahteraan. Tadi kan serapan tenaga kerja udah oke lah ya. Nah, mungkin kesejahteraan bagi para bagaimana kita mengadvokasi nih para anggota-anggota pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang tergabung di Aplindo untuk memikirkan kesejahteraan tenaga kerja kita. Mungkin dari Bang Prans nih, Oke. seperti Ini agak sedikit rawan ini membahas masalah Iya. kesejahteraan. Tapi nggak, memang sedikit saya kupas sedikit kalau dalam susunan outsourcing atau kebersihan itu di saat selain terima gaji pasti terima juga namanya THR. ada juga Pasti. THR. Oke, ya pasti itu. Yang jadi pertanyaan berikutnya, nilainya berapa? Nah, kadang-kadang jujur di saya juga yang di saat saya pegang suatu kantor, instansi atau tempat yang baru, kadang kita di saat disajikan dengan penawaran yang kita buat itu berpatokan pada UMP. Kadang terbentur Bang Haji. Maksudnya Budget terbentur ya. dengan apa? Budget Dengan instansi. anggaran yang ada. Itu. Berarti sudah diplot tadi ya Pada sudah. dasarnya saya atau kami itu memang menggunakan memang satuan untuk upah minimum provinsi yang berlaku di tahun yang berjalan. Nah, makanya saya sih berharap memang yang Pak Presiden kita sudah mau kasih mandat dan diteruskan ke Menteri Tenaga Kerja ya, tapi balik lagi ya. Cuman balik lagi kalau bicara makanya kalau untuk bicara nanti ruang lingkupnya akan kemana-mana. Cuman saya sih ngeliatnya di saya pribadi untuk ngemong lah bahasanya kawan-kawan atau saya sih manggil kawan-kawan lah ke yang pekerja juga. Gaji bulanan memang tetap saya sampaikan sesuai dengan yang ada, dengan anggaran yang ada. Yang kedua dapat THR. Yang ketiga juga bentuk sumbangsi dari saya juga. Ada beberapa case kami juga kasih kontribusi bantuan pribadi ya, memang ya ada sedikit kasih, misalnya ada bicara kesejahteraan di saat ada bonus, memang ya bonus satu juga seperti itu. Itu sih. Tapi memang yang ya moga-moga lewat podcast ini nanti didengar nih kan seperti itu, dalam arti kan ini kan ada dua versus kami yang selaku vendor, satu lagi satuan kerja kan begitu, apapun atau siapapun itu kan. Jadi ya kalau bisa sih bisa berselaras, bisa bersinergi, terlebih khusus untuk masalah upah minimum provinsi kalau bisa memang yuk kita bareng-bareng. Karena nggak mungkin kami akan sunat gitu loh Bang, nggak mungkin. Bukannya kami kok cuman gajinya segitu, mohon maaf nih, di bawah 2 juta kan seperti itu. Cuman balik lagi pun di saat memang salary itu memang di bawah 2 juta, pasti kami akan sounding mau apa enggak. Dan memang kawan-kawan itu dalam itu memang membutuhkan gitu loh Bang. Jadi mau gitu loh. Makanya tapi balik lagi ya pinter-pinter mereka nanti untuk gimana caranya dapat tambahan apa gimana. Cuman saya balik lagi ya kalau bisa sih saling mengerti lah ya. bener, Jadi Satker harus mengerti lah. Pos anggarannya ya. Iya, nanti itu kita sih. Tapi ya memang balik lagi sih, mereka pun nggak maksa ya, kalau mau ambil nggak. Kadang kita juga pun agak sedikit dilemanya. Jadi tersandra di situ ya. Memang kalau regulasi kita ya, kayak kita diskusi dengan pengadaan barang dan jasa Provinsi Lampung ya. Kalau memang nilainya di bawah himbauan kami, jangan diambil. Oke. Itu demi kesejahteraan perusahaan maupun tenaga di dalamnya. Gitu. Kita menginginkan itu gitu supaya ya itu tadi kita menginginkan Lampung bisa lebih sejahtera. Melalui Aplindo inilah adalah sumbangsi kami gitu. Yang kedua kita juga menciptakan iklim usaha ya bagi anak-anak muda gitu kan.
Gen Z tadi gitu kan ya, maupun regulasinya ya kita mesti mau nggak mau kita mesti patuh gitu. Bagaimana kita bisa memiliki daya saing, ya itu tadi kita ikutkan pada pelatihan, kemudian kalau memang sudah sanggup bisa sertifikasi gitu kan. Jadi betul-betul kita memiliki daya saing baik buat perusahaan maupun karyawannya. Ibaratnya kalau ditanya, oh kok lu harga lu segini? Ini loh harga gua segini karena bla 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 bla. Ada poin plusnya. Yes, segitu loh Bang. Benar. Memang tadi yang bahasa kita sertifikasi yang pelan-pelan ke arah yang ya buat meningkatkan kompetensi pastinya. Iya, saat ini lagi proses ya untuk pertumbuhan ya, baik perusahaan-perusahaan untuk makin growth lagi, baik itu di sisi kualitas dan kuantitas ya, banyaknya pekerja ya. Ini menarik banget, sebenarnya panjang banget ini Bang. Bisa kita mau bahas ya. Mungkin ada part 2 ya. Bisa lanjut ya, kita bisa ngebahas lagi terkait dengan kegiatan-kegiatannya Aplindo, bahkan secara parsial dari perusahaan-perusahaan masing-masing yang tergabung di Aplindo. Ya, sebelum kita menutup perjumpaan kita kasih closing statement dulu. Silakan Bang Apri untuk mungkin harapan ke depan kepada masyarakat Lampung atau pemerintah dan lain sebagainya. Silakan Bang. Ya, saya sebagai ketua Aplindo Lampung ingin mengajak ya Gen Z di Lampung supaya bisa ikut tergabung di dalam Aplindo gitu, supaya dapat mendirikan perusahaan dan kami bisa membantu melakukan inisiasi sehingga bisa lebih siap dalam membangun usaha. Yang kedua, bagi perusahaan anggota kami menginginkan dapat lebih patuh mengikuti regulasi yang ada dan meningkatkan daya saing dan kompetensi sehingga dapat memiliki daya saing yang lebih kuat untuk di lokal Lampung maupun iklim yang lebih luas lagi, se-Indonesia, mungkin juga bisa dunia. Gitu. Wah, oke, luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Lampung dapat lebih sejahtera dengan keberadaan kami, dapat membantu seperti itu. Terima kasih. Iya, silakan Bang Pras kasih arahan pada Gen Z mungkin ya untuk bergabung. Yang pasti yang udah disampaikan sama Bang Apri itu memang sudah keseluruhan. Tadi saya menambahkan sedikit. Ya, yang pasti buat kawan-kawan pelaku usaha cleaning service terlebih khususnya yang ada di Lampung, yang belum gabung Aplindo, ayo bareng-bareng kita gabung pastinya. Jadi kita bisa duduk bareng, kita bisa bahas apa sih ininya lah, plus minusnya, apa keluh kesahnya. Pertama sih di situ. Terus yang kedua juga ya pekerjaan jadi cleaning service itu tidak yang yang bukan profesi yang hina lah pastinya, yang pastinya kita sama-sama berjuang dan nanti punya nilai jual pastinya. Betul. Seperti itu. Terus dari saya sih ya berharap dengan kita bisa duduk ngobrol nanti bisa dilihat ya kawan-kawan yang memang ada keinginan atau passionnya di bidang wira swasta terlebih khusus di bidang konstruksi kebersihan, ayo gabung bareng-bareng Gen Z kita di Sekretariat Aplindo Lampung. Ya menarik. Ya banyak banget ya tadi ya pembahasan informasi ya, walaupun kita setengah jam dibatasi waktu, tapi banyak banget insight-nya yang didapat dari Bang Apri, disampaikan Bang Apri dan Bang Frans. Mungkin ke depan kita bisa bahas lagi lebih dalam lagi, kita bisa liputan lagi dan mengikuti kegiatan-kegiatan Aplindo ya, baik itu di medsos maupun di pemberitaan di lampos.co. Ya kalau gitu Aji pamit undur diri. Kru yang bertugas juga pamit undur diri. Bang Apri dan Bang Pras. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir. Pokoknya kita tunggu ya kedatangannya ya Bang ya, atau kita nanti podcast di kantor. Ngundang Aplindo ya Bang ya dengan case atau tema yang lainnya ya Bang. Betul. Ya, siap pokoknya siap support buat Provinsi Lampung pastinya. Amin. Gitu. Selamat HUT ke-4. Oh iya, selamat HUT. Iya, kebetulan ulang tahun juga ya. Tahun yang keempat tanggal berapa Bang? Tanggal 20. Tanggal 20. Ya selamat ulang tahun ya untuk Aplindo ya. Salah juga. Untuk Aplindo ya. 25 tahun ya. 20 tahun. Berapa? 4 tahun. 4 tahun. Untuk di Lampungnya sendiri Bang. Untuk di Lampung 4 tahun. Untuk yang di secara nasional 39 tahun. Oke. Ya kalau gitu kembali lagi Aji pamit undur diri dan semuanya undur diri. Tetap update informasi Anda di Lampung Pos dan multiplatformnya ada di lampos.co dan koran digital Lampung Pos. Aji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.